Tahlil ini memiliki filosofis yang sangat mendalam. Iya, asalkan memang ya urutannya ya tata manusia tuh. Harus ada niat membantunya. Kemudian yang kedua harus rambut dipotong. Nah, berarti ada sesuatu yang dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yas Media dan Sidogirian dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali saya bisa mengudara kembali untuk menyapa para pemirsa dan Sidogirian yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa kami akan mengajak para pemirsa untuk menyimak obrolan kami berkenaan dengan hal-hal yang aktual maupun yang viral yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, tentunya yang dikemas dengan obrolan yang sangat menarik, santai, yang syarat akan ilmiah. Sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Ustadz Nahdhar Sanai. Terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak episode kita berjumpa Ustadz. Nah, iya benar. Ya, mudah-mudahan harapan kami panjenengan tidak bosan Ustadz gitu. Saya justru kesampaian ini sama dengan doa anak setelah maghrib baca Al-Quran. Gimana itu? La yumallu samahu wa aituka seperti itu. Jadi tidak pernah bosan. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan terus barokah Ustadz. Ya, Ini tema ini sangat berat sebenarnya Ustadz, utamanya bagi barangkali juga bagi orang tua yang milenial Ustadz, tidak pernah memberikan contoh baik kepada anaknya, belum bisa memberikan contoh baik pada anaknya, belum bisa bangun malam untuk mendoakan anaknya, dan juga mungkin juga tidak ahli puasa untuk menirakati anaknya. Akan tetapi harapan besar anaknya menjadi anak yang solih-solihah Ustaz. Ini gimana? Apa sih malah agama seperti ini Ustaz menurut pandangan agama kita Ustaz? Ini kan standarnya. Standar. Kalau bahasa teman-teman pondok belajar sorof itu kiasinya, Ustaz. Oh iya. Artinya gini, kalau yang ditanam ini jagung kan tidak mungkin tumbuh kedelai. Kalau memang yang ditanam ini adalah pohon pisang kan tidak akan menjadi pohon mangga, Ustaz. Seperti nyanyian ini Ustaz. Sebelumnya bukan begitu. Maksudnya gini, kalau orang tua tidak baik, otomatis kan anaknya terserah gitu. Nah, tapi ada cara-cara beberapa hal Ustaz, tidak seperti itu kan, ada yang memang khorik lil ada atau tidak setara standar. Tapi Allah ini menghendaki beberapa hal dan itu sesuai dengan kehendak Allah. Ini kan sebagai pandangan dari kita sebagai manusia, bagaimana caranya ingin punya anak yang soleh-solihah. Saya banyak ceritalah terkait dengan apa ingin mempunyai anak soleh-solihah. Saya pernah baca di kitab Futuhat Al-Aliyah itu, di situ ada orang tua yang datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Sayyidina Umar, dia mengadu kalau anaknya sering menyakiti hatinya. Waduh, anak kurang ajar lah. Durhaka. Sayyidina Umar Amirul Mukminin, waktu itu Amirul Mukminin jadi presiden lah kalau di negara kita ya. Bilang kepada Sayyidina Umar, saya punya anak sering menyakiti hati saya, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melihat ada kebatilan sesuai dengan julukan yang diberikan kepada beliau, al-faruq bainal haq wal batil. Maka Sayyidina Umar memerintah orang untuk memanggil putranya itu. Panggil anaknya orang ini, bawa dia ke sini. Datang ke hadapan Sayyidina Umar, dimarahi oleh Sayyidina Umar. Tapi anak dulu sekali mau dimarahi Sayyidina Umar ya diam aja lah. Kalau sekarang kan enggak. Jangan panggil aku anak kecil paman, nama gue sih bukan bisa begitu. Ini tidak. Ini dia mana itu dimarahi oleh Sayyidina Umar. Kamu ini anak durhaka. Kamu ini sering nyakiti hati orang tuanya. Jangan seperti itu jadi anak. Dimarahi oleh Sayyidina Umar. Maksudnya biar diam. Tapi setelah Sayyidina Umar marah itu, di akhir-akhir Sayyidina Umar marah, anak ini bertanya kepada Sayyidina Umar. Berkata kepada Sayyidina Umar sambil bertanya, Sayyidina Umar, memang benar saya anak yang tidak baik Sayyidina Umar. Saya anak durhaka, seperti apa yang jenengan katakan. Saya sering menyakiti hati orang tua. Tapi saya mau bertanya kepada sampean Sayyidina Umar. Ini adalah ilmu buat orang-orang tua berikutnya. Karena yang ditanyakan oleh anak ini begini, apa sebenarnya sih caranya jadi orang tua ingin punya anak yang baik Sayyidina Umar? Waduh. Kata Sayyidina Umar, ya tetap dijawab oleh Sayyidina Umar. Pertama syaratnya orang tua itu ayunakiya umat. Berarti ini arahnya kepada para suami. Pilihlah ibu yang baik untuk anaknya.
Ayunaki yauma. Yunaki yauma ini ibunya berarti bersih, wanita baik. Iya. Bukan wanita yang tidak baik-baik. Jadi kalau istrinya baik, kita titipkan, mohon maaf, sperma kita witaknya baik, ini maka akan keluar anak yang baik. Lah kalau bahasa Jawanya, wong wedok iki citaan. Betul. Lah lek citaane ini luput, bikin bikan, kue bikan gitu ya, itu kan ini. Pengennya nyetak bikam saya. Iya, kita kan topiknya kue pedesaan, kan kita memang orang desa. Ingin nyanyi tak bikan, kok digoreng. Kucur itu namanya. Ini kan tidak. Karena memang kita aneh luput. Betul. Kepingin anak yang soleh harus yunaki yauma, ibunya bagus. Kalau ibunya ada bagus, maka keluarnya anak ada bagus. Misalkan jenengan Ustaz mengiskali kata-kata Sayyidina Umar ini datanya banyak Ustaz. Buktinya jangankan kita yang hanya suami biasa-biasa semacam ini. Nabi Nuh itu adalah seorang suami, bukan hanya Nabiullah, tapi juga Rasulullah. Punya kaum yang banyak, dakwah menyampaikan luar biasa, wahyu dari Allah selalu turun. Tapi kenapa keluar putra Kan'an? Di dalam Al-Quran, Nabi Nuh dan Nabi Lut ini disampaikan oleh Allah karena istrinya tidak baik, maka anaknya menjadi penghalang dakwahnya orang tuanya. Kenapa tidak soleh? Ibunya ada baik, bukan Nabi Nuhnya yang ada baik, ibunya ada baik. Kenapa Nabi Nuh dikasih? Jangan bertanyanya, jangan ke sana. Ini sudah ayah minallah, artinya pemberitahuan dari Allah kepada kita juga biar mengambil ibrah bahwa ada dulu Nabi yang mempunyai istri tidak baik, anaknya keluar tidak baik. Makanya pantas Sayyidina Umar mengatakan ayunaki yauma, ibunya harus syariat seperti itu. Seperti itu. Tadi yang saya bilang, yang misalkan Ustaz, kalau ibunya bilang jerangkong ke suaminya, maka anaknya akan keluar bilang jerangkong. Karena cetakannya Ustaz. Bapak wis mulai gurung bu jam pira iki? Jam 12, bapakku ya jerangkong. Begitu datang, Bu, jerangkong pulang. Ya ini, citaannya jerangkong, keluar jerangkong. Kan tidak mungkin. Ayahmu ahli tahajud bu, ayah pulang dari tahajud bu, kan gitu. Karena jerangkong maka keluar jerangkong. Ini ayunaki yauma. Yang kedua Ustaz, syaratnya ini wayuhsina isma, ayyuhsina isma. Namanya diperindah, harus bagus. Memberi nama pada anak saja. Iya, memberi nama yang bagus. Bagus ini bukan indah panggilan. Oh, bukan keren panggilannya. Keren panggilannya anak Amar Konata, bukan begitu itu. Wah ini imro'atun qanitatun jadi anak Amar Konata. Ini kan bacaan Al-Quran. Tapi kalau orang di Pulau Garam pantas itu Ustaz, karena ada markonanya. Oh gitu ya. Jadi ayyuhsina isma, dikasih nama Zainab biar seperti Sayyidatina Zainab. Diberi nama Fatimah, Aisyah, tapi nama-nama itu sekarang sudah tidak ngetren Ustaz. Tidak dipakai oleh orang. Kenapa? Karena Ustaz, bilangnya karena tidak keren. Betul. Iya, nama jadul. Keren itu kayak apa sih? Makanya saya sering cerita kalau ada humor-humor itu ada seseorang yang punya cucu baru lahir, kemudian datang ke seorang ustadz, saya minta barokah nama Ustadz, jangan nama-nama yang kuno Ustadz, saya pinginnya namanya keren. Wow, ustadznya ini orang mau minta berkah nama apa mau gimana, ini mau jadi artis mau apa katanya. Namanya yang gimana, jangan yang kuno-kuno Ustadz, minta yang keren-keren lah Ustadz. Ustadznya mikir ya, kapan tuh lahir katanya. Ya bulan ini Ustadz, ketepatan waktu itu bulan Syawal. Dia orang, mohon maaf ya, orang Madura memang. Oleh Ustadznya diberi nama. Ya sudah kasih nama Arimbi Marina Pasa. Wah, ya Arimbi Marina Pasa itu Madura Ustadz. Arimbi Marina Pasa karena bulan Syawal kan, bulan ini setelah Ramadan. Ini pakai Inggris ini. Enggak. Itu kalau jadi panggilan di madrasah atau di sekolah-sekolah atau di jabatannya itu panggilannya bagus. Ibu Arimbi Marina Pasa gitu kan. Dengarnya ya keren. Men banget ya. Iya, akhirnya juga ada yang kedua minta tapi anaknya jelek, masih bayi sudah kelihatan jelek. Makanya dikasih nama Dina Makiala juga. Itu juga Madura tidak panggilnya juga gitu. Ini nama itu harusnya Hasan ini Hasan ini sebagai tafaul atau doa berharap diberi nama Imam Syafi'i biar seperti Imam Syafi'i. Iya. Yang terakhir ini Ustaz, wa yu'allimahul kitab. Kita didik tentang agama. Karena yang memberi kata soleh, solihah ini adalah aturan agama. Karena rajulun soleh itu kan al-qaim bi huquqi rububiyah wal ubudiyah.
Kemudian kalau di Al-Quran wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka ini anak birrul walidain yang dikatakan soleh solehah. Wa waladun soleh ulan di hadis. Itu adalah aturan agama, makanya wa yu'allimahul kitab. Jadi proses dari awal ibu yang baik, keluar lahir kasih nama yang baik sebagai doa untuk dirinya biar jadi orang baik. Yang terakhir jangan hanya pilih ibunya baik, namanya baik, tapi perlu anak ini didesain secara kodrat kehidupannya sendiri. Ini adalah pakai kitab ini, wa yu'allimahul kitab, ilmu agama barulah macam. Nah, anak yang tadi dikasih tahu oleh Sayyidina Umar itu Ustaz, langsung bilang ke Sayyidina Umar, nah ini dia Sayyidina Umar, ibu saya wanita tidak baik katanya. Nama saya ini Khunfasa. Khunfasa itu kalau orang Jawa bilang itu codot, Kelelawar Ustaz ya? kelelawar. Untung di Indonesia kan ingat kelelawar, di Arab Khunfasa, ya kalau di Amerika Batman. Iya. Nah itu, jadi nama saya ini Khunfasa. Saya tidak pernah Sayyidina Umar dididik agama. Sayyidina Umar memerah, marah, orang tuanya dipanggil, anta ta'ukuhu qabla ya'ukuka. Kamu yang telah mendahului menyakiti hatinya sebelum dia menyakiti hati kamu. Berarti anak yang tidak dididik, anak yang tidak diberi nama baik, anak yang tidak diberi pilihan ibu yang baik, itu tidak memenuhi syarat untuk mempunyai anak yang soleh-solehah. Tapi ada di akhir saya takut orang mengatakan gini, wah berarti kalau anak saya tidak baik ini pasti gara-gara istri saya. Gara-gara istri. Tadi kan dari awalnya itu saya bilang citaan. Iya. Ayunak ya umat citaan ini kudu api. Citaan kudu bagus. Citaan cetakannya harus baik. Ini Ustaz kalau adonannya baik. Jangan hanya fokus pada cetakannya saja, tapi apa yang ditaruh jelek Ustaz. Ingin bikin kue kok di tanah liat Ustaz, kan udah jadi kue Ustaz. Mampu Ustaz. Makanya ini suami-suami juga harus baik. Intinya itu Ustaz, kalau dibahasakan kasar, tanda cerita nala Ustaz. Iya. Olah bunduk sape kan. Jadi kalau tidak baik, nanti kalau tidak. Jadi intinya ini Ustaz ya, apa namanya ya, harus introspeksi dulu Ustaz, harus memperbaiki dulu, perbaiki diri sendiri. Baru kalau sudah diri ini menurut Allah ini sudah baik, maka mungkin insya Allah takdirnya nanti akan dipertemukan dengan orang yang baik juga. Nah, solihin, solihat. Baik, terima kasih Ustaz atas rawuhnya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang barokah Ustaz. Amin. Baik, terima kasih. Itulah tadi Sidogirian yang berbahagia, perbincangan kami dan Ustaz Nontor Sanaid berkenaan dengan tips-tips untuk mencetak anak soleh-solihah tadi sudah dijabarkan dengan teletref oleh beliau. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan amin. Kurang lebihnya dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.